Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, sebelum belajar, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, dengan bacaan basmalah tadi, semoga kegiatan belajar kita hari ini dapat berjalan dengan lancar ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem tata surya meliputi planet, satelit, dan medium antar planet. Anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk menerima materi dari Ibu? Nah, sebelum belajar, kita tepuk fokus dulu ya. Tepuk fokus. Fokus. Bagus. Nah, jika semuanya sudah siap, kita langsung saja ke materinya. Anak-anak, apakah ada yang tahu tata surya itu apa sih? Nah, mari kita bahas. Tata surya adalah kumpulan benda yang ada di langit seperti planet, meteor, atau benda lainnya yang ada di angkasa yang mengorbit atau mengelilingi matahari, termasuk planet bumi yang kita tinggali ini. Dari semua benda langit tersebut, mereka membuat sistem yang teratur dan matahari sebagai pusat tata suryanya. Nah, pernah terpikir tidak? Mengapa ya planet-planet mengelilingi matahari? Lalu, mengapa sih matahari dijadikan sebagai pusat tata surya? Nah, hal ini dikarenakan matahari memiliki massa dan gravitasi yang tinggi dibandingkan dengan bintang-bintang lainnya yang ada di galaksi Bima Sakti ini. Gaya gravitasi yang dimiliki oleh matahari membuatnya mengelilingi matahari atau mengorbitinya. Nah, selain matahari, planet juga memiliki massa gravitasi. Jadi, matahari dan planet sama-sama memiliki gaya gravitasi, jadi ada gaya tarik-menarik di antara mereka. Sehingga hal ini dinamakan dengan rotasi dan revolusi. Bu, apa sih rotasi dan revolusi itu? Nah, kita akan bahas. Jadi, rotasi adalah gerakan planet berputar pada porosnya, sedangkan revolusi adalah gerakan planet mengelilingi matahari. Jadi, semakin dekat planet dengan matahari, maka gerakan atau mengelilingi matahari ia akan semakin cepat dibandingkan dengan jauh dengan matahari. Nah, pergerakannya akan lambat. Nah, seperti itu anak-anak. Untuk mengetahui lebih dalam, kita akan mempelajari tata surya satu persatu. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan, matahari adalah pusat tata surya kita yang terbentuk dari bola gas yang sangat panas. Karena matahari termasuk bintang, ia dapat memancarkan cahayanya sendiri. Nah, sejauh ini matahari adalah benda yang terbesar yang ada di galaksi Bima Sakti kita. Diameternya sebanyak 109 planet bumi. Tidak terbayangkan? Sangat besar sekali. Jadi, matahari adalah salah satu bintang dari 100 miliar bintang lainnya di galaksi Bima Sakti. Matahari ini terdiri dari zona dan lapisan. Nah, bagian matahari ada inti, zona radiasi, dan zona konvektif. Sedangkan pada bagian atmosfer matahari terdiri dari fotosfer, kromosfer, daerah transisi, dan korona. Nah, ingat ya, korona ini bukan virus. Selanjutnya, kita akan bahas planet. Ada yang tahu planet di galaksi Bima Sakti ada berapa? Hayo. Betul, planet di tata surya ini ada 8. Planet adalah benda langit yang tidak bisa memantulkan cahaya karena ia bukan bintang. Namun, planet dapat memantulkan cahaya jika ada bintang yang diterimanya.
planet juga dibedakan menjadi dua. Yang pertama, planet dalam, dan yang kedua, planet luar. Nah, planet dalam ini planet yang letaknya dekat dengan matahari. Apa saja? Yang pertama ada Merkurius, yang kedua Venus, yang ketiga Bumi, dan yang keempat Mars. Nah, sedangkan planet luar yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, planet juga ada persyaratannya loh. Yang pertama, planet harus bisa mengorbiti matahari atau mengelilingi matahari. Yang kedua, planet harus memiliki gaya gravitasi yang tinggi agar tetap berada pada lintasannya. Nah, yang ketiga, harus cukup besar agar dapat menyingkirkan benda-benda yang di sekitar lintasannya. Kira-kira seperti apa sih planet itu? Nah, kita akan bahas beserta ciri-cirinya. Yang pertama adalah planet Merkurius. Nah, planet ini adalah planet yang paling dekat dengan matahari. Dan planet ini juga planet terkecil di antara planet lainnya. Besarnya tidak jauh dengan bulan. Karena Merkurius dekat dengan matahari, terbayangkan panas matahari seperti apa. Di bumi saja sudah panas, apalagi di Merkurius ya. Kita bahas ciri-cirinya. Ciri-ciri yang pertama, Merkurius adalah planet yang dipredikatkan sebagai planet terkecil di tata surya dan planet yang paling dekat dengan matahari. Yang kedua, planet ini memiliki warna abu-abu. Yang ketiga, memiliki jarak 57 juta kilometer dari matahari. Yang keempat, terdiri dari 70% logam dan 30% silikat. Yang kelima, berdiameter sekitar 4.879 km. Yang keenam, bersuhu 430 Celcius untuk bagian yang menghadap ke matahari, sedangkan 180 derajat yang membelakangi matahari. Kita lanjut ke planet yang kedua. Yang kedua, planet Venus. Nah, anak-anak, kalian pernah mendengar bintang kejora kan? Itu merupakan salah satu julukan untuk planet Venus. Nah, planet Venus ini planet yang kedua yang letaknya dekat dengan matahari. Dan karena planet Venus munculnya di sore dan pagi hari, planet ini disebut sebagai bintang fajar atau bintang senja. Planet ini terlihat seperti bintang namun tidak kelap-kelip. Ciri-ciri dari planet Venus, yang pertama, planet Venus ini planet yang terpanas di tata surya. Suhunya mencapai 900 derajat Fahrenheit. Yang kedua, planet Venus ini arah rotasinya berbalik dengan planet yang lainnya. Sehingga planet ini terbit dari arah barat dan terbenam dari arah timur. Yang ketiga, planet ini memiliki jarak 108 juta kilometer dari matahari. Yang keempat, planet ini berwarna putih kekuningan. Yang kelima, memiliki lapisan yang tebal yang terdiri dari asam sulfat dan karbon dioksida. Yang keenam, satu hari di Venus sama dengan 243 hari di bumi. Planet yang ketiga yaitu Bumi. Yap, betul. Planet Bumi adalah planet tempat di mana kita tinggal. Planet ini juga satu-satunya planet yang terdapat makhluk hidup. Planet Bumi memiliki ciri-ciri yang pertama, memiliki kondisi yang ramah untuk makhluk hidup. Yang kedua, terdiri dari 70% air dan 30% daratan. Yang ketiga, berwarna biru kehijauan. Yang keempat, memiliki jarak 93 juta kilometer dari matahari. Yang kelima, memiliki satelit yaitu bulan.
Yang keenam, satu hari di bumi sama dengan 24 jam. Yang ketujuh, bumi tidak memiliki cincin. Yang keempat, yaitu planet Mars. Nah, planet ini dijuluki dengan planet merah. Planet ini juga planet keempat dari urutan tata surya. Planet Mars ini memiliki atmosfer yang sangat tipis, dingin, berdebu, padang pasir, dan gurun. Planet Mars ini juga terkenal dengan gunung apinya yang sangat besar dan lembah yang sangat dalam loh. Nah, planet ini juga sering adanya badai dibandingkan dengan planet yang lainnya. Nah, ini adalah ciri-ciri dari planet Mars. Yang pertama, planet Mars dijuluki sebagai planet merah. Yang kedua, permukaan dari planet ini berwarna merah karena terbuat dari oksida besi. Kemudian, yang ketiga, komposisinya terdiri dari karbon dioksida, nitrogen, oksigen, dan uap air. Yang keempat, jarak antara Mars dan matahari adalah 220 juta mil atau sekitar 142 juta kilometer. Yang kelima, planet ini memiliki dua satelit. Yang pertama, Phobos, dan yang kedua, Deimos. Yang keenam, planet ini juga tidak memiliki cincin. Dan suhu di planet Mars ini adalah sekitar 113 sampai 0 derajat Celcius. Planet yang kelima yaitu Jupiter. Planet Jupiter ini adalah termasuk planet luar. Dan planet ini juga planet terbesar dalam tata surya. Nah, kalau dibandingkan dengan bumi, planet Jupiter adalah bola basket dan bumi adalah anggur. Terbayangkan bagaimana besarnya planet Jupiter ini. Nah, Jupiter ini merupakan planet yang dingin dan awannya terbentuk dari amonia dan air. Ciri-ciri dari planet ini adalah yang pertama, planet ini planet terbesar di dalam tata surya. Yang kedua, warnanya tampak berlapis-lapis dan dinominasi dengan warna orange dan warna putih. Yang ketiga, atmosfernya terdiri dari hidrogen, helium, metana, amonia, dan es air. Yang keempat, diameternya yaitu 18.490 km. Yang kelima, jarak ke matahari adalah 778 juta kilometer. Dan yang keenam, planet Jupiter ini memiliki satelit terbanyak, yaitu sebanyak 75 buah satelit. Yang keenam adalah planet Saturnus. Nah, planet ini planet terunik loh anak-anak. Kenapa? Karena meskipun bukan satu-satunya planet yang memiliki cincin, namun cincin dari planet Saturnus adalah cincin yang tercantik. Cincin dari planet Saturnus ini terbuat dari gumpalan es yang melayang dan mengorbit planet Saturnus dalam pita tipis yang tebalnya 1 mil. Ciri-ciri yang pertama dari planet Saturnus ini adalah planet Saturnus memiliki cincin yang mengorbiti planetnya. Yang kedua, permukaannya berwarna kuning pucat. Yang ketiga, jarak dengan matahari adalah sekitar 1,4 miliar kilometer. Yang keempat, memiliki diameter sebesar 116.463 km. Yang kelima, satelit yang dimilikinya adalah sebanyak 82 buah satelit. 53 satelit sudah dipastikan dan 29 satelit lainnya masih dalam tahap konfirmasi. Yang ketujuh adalah planet Uranus. Planet ini pertama kali ditemukan dengan menggunakan teleskop loh. Meskipun planet Uranus ini terletak pada urutan ketujuh, planet Uranus ini
planet yang terdingin di antara planet-planet yang lainnya. Planet Uranus ini memiliki ukuran sebanyak 4 kali bumi loh anak-anak. Ciri-ciri dari planet Uranus. Yang pertama, planet ini memiliki suhu yang paling rendah, yaitu minus 224 derajat Celcius. Yang kedua, planet ini memiliki 27 satelit. Yang ketiga, diameternya sebanyak 50.724 km. Yang keempat, planet ini berwarna biru muda. Yang kelima, memiliki cincin redup vertikal. Yang keenam, berputar pada porosnya sejajar dengan orbitnya. Yang ketujuh, atmosfernya terdiri dari metana, inti padat, dan metana beku. Yang kedelapan, jarak dari planet Uranus ke matahari adalah 2,9 miliar kilometer. Selanjutnya, planet yang terakhir, yaitu planet Neptunus. Nah, planet ini planet yang paling jauh dengan matahari. Ciri dari planet Neptunus yang pertama adalah jarak planet Neptunus pada matahari sebanyak 4,8 juta kilometer. Yang kedua, satu hari di Venus adalah 16 jam di bumi. Yang ketiga, suhu di planet Neptunus adalah minus 240 derajat Celcius. Yang keempat, planet ini berwarna biru. Yang kelima, diameternya adalah sebesar 49.530 km. Yang keenam, memiliki 8 buah satelit, di antaranya yaitu Triton, Proteus, Nereid, dan Larissa. Nah, itu dia planet yang ada di tata surya kita. Bagaimana anak-anak? Sudah hafal belum nama-nama planet yang ada di tata surya ini? Nah, materi yang akan dibahas sekarang adalah satelit. Nah, tadi sudah disebut ya, satelit. Nah, satelit itu apa sih, Bu? Nah, satelit itu benda langit yang mengelilingi planet. Nah, tadi planet yang mengelilingi matahari, sekarang satelit yang mengelilingi planet. Nah, dinamakan satelit itu karena dalam pembentukannya berbarengan dengan proses pembentukannya planet yang terjadi pada miliaran tahun yang lalu. Nah, contoh satelit adalah bulan. Nah, bulan yang sering kalian lihat itu adalah satelit dari planet bumi. Ibu akan bahas 5 satelit terbesar yang ada di tata surya. Kira-kira apa saja ya? Oke, kita bahas. Yang pertama ada bulan. Nah, bulan adalah satelit dari planet bumi. Nah, bulan juga tercatat sebagai satelit terbesar yang ada di sistem tata surya. Bulan ini memiliki diameter 3.475 km lingkar khatulistiwa dan sepanjang 10.917 km. Gaya gravitasi bulan hanya sebesar 16,6% dari gravitasi bumi. Terbentuknya satelit atau terbentuknya bulan itu terjadi pada miliaran tahun yang lalu dan terbentuk dari puing-puing yang diakibatkan dari tumburan hebat yang terjadi pada proses pembentukan bumi. Bukti-bukti tersebut seperti putaran bumi dan orbit bulan yang memiliki orientasi yang sama. Satelit yang kedua yaitu Io. Nah, satelit ini satelit yang dimiliki oleh planet Jupiter. Satelit ini satelit alam memiliki gunung berapi yang sangat aktif. Nah, aktivitas dari vulkanik ini dapat terjadi secara intens akibat gaya gravitasi Jupiter yang sangat kuat.
ukuran dari satelit Clo adalah sebesar 3.643 km dan orbit satelit Clo sejauh 422.000 km dari planet Jupiter. Satelit Clo juga disebut sebagai satelit yang memiliki aktivitas gunung yang aktif yang terdapat pada sistem tata surya ini. Satelit Clo pertama kali terdeteksi pada tanggal 8 Januari 1610 oleh Galileo Galilei. Penemuan ini menjadi salah satu tonggak bersejarah yang sangat penting karena pada akhirnya membuktikan bahwa seluruh planet di tata surya selalu mengelilingi matahari sebagai bintang terbesar. Selanjutnya, satelit yang ketiga adalah Callisto. Satelit ini berukuran sebesar 4.800 km dan mengorbiti planetnya dengan jarak 1,8 juta kilometer. Nah, Callisto ini diamati oleh pesawat luar negeri pada tahun 1979. Pada permukaan satelit Callisto ini terdapat banyak kandungan es yang tercampur dengan endapan sisa-sisa pembentukan planet purba. Dan terdapat banyak kawah di permukaan Callisto yang membuktikan bahwa sekitar 4 miliar tahun yang lalu Callisto banyak dihantam oleh batu-batu meteor yang masif. Kawah yang dijumpai di satelit Callisto adalah kawah yang sangat besar, bahkan lebih besar dari ukuran rata-rata kawah di bulan. Yang keempat adalah Titan. Nah, satelit ini satelit yang dimiliki oleh planet Saturnus. Satelit ini satelit terbesar kedua yang ada di dalam tata surya. Diameter yang dimiliki oleh satelit Titan yaitu sebesar 5.150 km. Yang membuat unik satelit ini adalah Titan memiliki unsur senyawa karbon yang bisa mendukung kehidupan organisme, seperti yang dicatat dalam Science Alert. Selain senyawa, ada karbon, dan permukaan Titan juga dipenuhi oleh metana. Kemudian, gas metana dan etana yang terdapat pada satelit Titan akan mencair di suhu permukaan yang dingin. Tidak semua permukaan Titan cenderung basah dan berair. Wilayah khatulistiwa dari Titan justru cenderung lebih kering. Yang kelima adalah Ganymede. Nah, satelit ini adalah satelit terbesar yang ada di tata surya. Diameternya mencapai 5.200 km. Bahkan, satelit Ganymede ini satu-satunya satelit alam yang memiliki medan magnet sendiri, seperti yang tercatat dalam NASA. Nah, lagi-lagi, satelit ini terdapat dari planet Jupiter yang dapat memunculkan aurora. Hal ini terjadi karena medan magnet di Ganymede dapat menimbulkan pita gas yang menyala.
Para astronom telah mengamati Ganymede melalui teleskop luar angkasa pada tahun 1996 dan menemukan adanya oksigen tipis. Namun, kadar oksigennya terlalu tipis untuk mendukung kehidupan biologis. Nah, itulah 5 satelit terbesar yang ada di tata surya. Ternyata ukuran bulan masih kalah ya dengan ukuran satelit yang lainnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas medium antar planet. Medium antar planet terdiri dari debu dan gas. Pada malam hari yang cerah, suatu pita cahaya yang agak redup terkadang terlihat melintang di langit. Namun, pita cahaya ini terlihat lebih jelas di arah barat beberapa jam setelah matahari terbenam. Dan di sebelah timur beberapa jam terlihat lebih jelas setelah matahari terbenam. Dan di sebelah timur juga beberapa jam sebelum matahari terbit. Nah, cahaya ini sebenarnya adalah sinar matahari yang dipantulkannya. Karena cahaya ini dipancarkan pada daerah eliptik atau zodiak, maka sering disebut sebagai bintang zodiak. Nah, itu tadi materi mengenai sistem tata surya meliputi planet, satelit, dan medium planet. Anak-anakku, bagaimana? Sudah paham semuanya? Alhamdulillah jika semuanya sudah paham ya. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh japri ke nomor ibu ya. Ibu akan membalasnya sepenuh hati. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Nah, anak-anak, meskipun pembelajarannya daring, kalian harus tetap semangat ya. Nah, dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan dengan 5M. Atas perhatian anak-anak, Ibu ucapkan terima kasih. Sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.